Oke. Ada yang tahu nggak atau masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang negara-negara ASEAN? Ada berapa negara yang termasuk ASEAN? 11. Apa aja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Indonesia. Oke. Yang negara yang baru masuk negara apa? Indonesia. Tahun berapa? 2002. Oke, bagus. Sekarang kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Letak masing Indonesia. Ya, oke. Kita hari ini membahas tentang letak dan luas Indonesia. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan atau memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati penjelasan materi, peserta didik mampu menjelaskan unsur serta komponen yang ada di dalam peta. Yang kedua, setelah mengamati penjelasan materi, peserta didik mampu menjelaskan letak dan luas Indonesia secara astronomis dan juga geografis. Yang ketiga, setelah penjelasan materi, peserta didik mampu menganalisis implikasi tentang letak Indonesia secara aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga secara geologis. Dan juga setelah berdiskusi nanti kalian mampu menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita pertama membahas tentang unsur serta komponen yang ada di peta ini. Nampak yang mana? Oke. Yang pertama, sebelum itu Ibu tanya dulu, peta ada yang tahu peta artinya apa? Tunjuk tangannya kalau yang tahu. Ada yang tahu? Tidak tahu? Peta adalah gambar permukaan bumi secara data dan juga memiliki skala tertentu. Kalau yang bulat, ada yang tahu? Globe. Apa globe? Bola dunia yang memiliki dimensi. Kalau yang dibukukan apa? Kalau peta yang dibukukan atlas. Tahu kan atlas kan? SD pun udah ini kan pelajari tentang atlas. Oke, lanjut. Komponen serta unsur yang ada di dalam peta. Yang pertama judul peta. Ini apa judulnya nak? Di dalam peta ini? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seharusnya ini judulnya itu peta Indonesia. Oke, lanjut. Skala pada peta. Unsur serta komponen yang kedua itu skala pada peta, yaitu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Ada yang tahu cara menentukan skala pada peta? Tidak tahu? Oke. Cara menentukan skala pada peta yaitu rumusnya skala sama dengan jarak pada peta dibanding jarak pada sebenarnya. Jadi kalau kalian menemukan soal tentang berapa jarak pada peta yang sebenarnya, skala pada peta sebenarnya. Kalau jarak petanya itu 8 cm, kalau jarak sebenarnya itu 160 km. Jadi cm ke kilometer berapa naiknya? 6 tingkat, jadi 6 juta. Jadi kan tadi 8 kan, jarak pada petanya 8 cm. Nah ini 160 kan, kilometer. Jadi 8 cm bagi 16 juta. Jadi 8 bagi 8 berapa? 1. Jadi 16 bagi 8 2. Ya. Jadi jarak pada peta yaitu 1 banding 2 juta. Paham
B. Dengarkan dengan ibu. Ini garis khatulistiwa 6 derajat. Ini garis bintang kalau tidak 5B. Garis bintang itu adalah membedakan tentang iklim dan juga cuaca. Ada yang tahu iklim itu apa? Suhu yang ada di permukaan bumi. Ada berapa iklim yang ini? Ada 4 itu. Apa aja iklimnya? Subtropis, tropis, sedang, dan juga kutub. Oke, paham ya sampai garis bintang ya? Ya, sekarang garis bujur. Di peta ini juga tidak nampak garis bujurnya, nah. Garis bujur itu adalah garis yang membedakan antara waktu. Ada berapa waktu ada di Indonesia? Apa aja? Wit. Kalau kita termasuk di daerah mana? Wit. Waktu Indonesia? Oke. Kalau di globe dia nampak juga nih. Kalau di sini kan bentuknya. Nah, inilah dia ya. Tiga khatulistiwa. Paham? Sekarang arah mata angin. Yang selanjutnya komponennya yaitu arah mata angin. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Seharusnya ada berapa arah mata angin, Nak? 8. Ada nyanyiannya itu. Coba nyanyikan sama-sama. Timur. Berapa? 1, 2, 3. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Kok nggak semangat ya anak ibu ya? Semangat lah dulu nak. Belum sarapan kan? Oke lanjut ya. Selanjutnya simbol pada peta. Simbol pada peta kalau di sini misal kalau kalian ingin mencari sebuah gunung di dalam peta, dia bentuknya itu segitiga, dia berwarna hitam. Ini yang tidak berapi. Kalau yang warna merah, yaitu gunung berapi. Itu judul satu orang. Siapa nama kamu? Kasih sini peta. Coba kamu cari di Pulau Sumatera. Kamu cari gunung yang tidak berapi. Tadi ibu bilang kalau gunung berapi warna apa? Merah. Merah. Oh iya. Sumatera nih, Pulau Sumatera. Berapinya warna merah jadi. Apa itu bacaannya? Gunung. Gunung apa? Himalaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Dewa. Coba kamu cari yang tidak berapi, gunung tidak berapi di Pulau Sulawesi. Yang tidak berapi tadi warna hitam, ya kan? Gunung apa itu? Gunung? Ya oke, tepuk tangan semuanya. Silakan ibu. Oke lanjut. Warna pada peta. Ada berapa warna ada di sini nah yang kalian lihat? 4. 1, 2, 3. Kalau hijau untuk apa? Hutan. Hah? Untuk apa? Iya hutan. Kalau biru? Kalau putih? Padang pasir. Ya, padang pasirnya putih.
seperti pada peta. Ya kan? Bukan. Itu Ibu lupa. Gambar yang tercantum di luar peta utama. Peta utamanya tentang apa? Peta apa ini? Peta Indonesia kan, peta utamanya kan. Jadi insertnya itu di Australia nih. Australia, Filipina, Malaysia. Jadi insert itu gambar pantai yang tercantum di dalam peta utama. Maksud? Ini peta utamanya ini tentang Indonesia kan? Ya. Jadi ini kan negaranya teman tercantum di sini kan? Jadi ini mereka lah yang namanya insert ini. Yang tercantum di dalam gambar peta utama. Paham? Oke, lanjut tentang tahun pembuatan peta. Entah tahun ini dibuat tahun 2024, tahun 2019, tergantung lah ya. Lanjut garis tepi peta. Jadi kalian kalau membuat sebuah peta harus ada namanya garis tepi peta. Jangan salah-salahan buatnya. Ya? Oke. Paham sampai sini tentang khusus komponen yang ada di dalam peta? Oke. Lanjut ya, kita membahas tentang letak serta letak luas Indonesia secara astronomis dan juga geografi. Ada yang tahu letak Indonesia secara astronomis berapa? Ada yang tahu? Secara astronomisnya Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat bintang selatan sampai dan di antara 95 derajat bujur timur. sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Dan juga secara astronomisnya Indonesia terletak di antara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Paham ya tentang astronomis Indonesia? Kalau letak secara geografisnya ada yang tahu? Gak ada. Secara geografisnya Indonesia terletak di antara 2 samudra. Yang kuat coba. Samudra, iya. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang letak Indonesia secara astronomis dan juga geografisnya? Ada yang ditanyakan? Jadi Bu, berapa luas wilayah Indonesia? Luas wilayah Indonesia itu dari daratannya itu 1.916.906 km persegi itu daratannya. Kalau perairannya itu 3.273.810 km persegi dan juga luas keseluruhannya itu sebesar 5.193.250 km persegi. Oke, paham ya? Paham? Lanjut. Ibu tanya ya. Batas-batas wilayah Indonesia. Kalau di darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Tunjuk tangannya, kuat suaranya, sebutkan namanya. Saya Bu, Ya. kalau di darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Oke, kalau perairannya, lautnya, ada yang tahu? Ya. Yang kuat suaranya. Kalau di tepi laut Indonesia berbatasan dengan negara seperti India, Thailand, dan Australia. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, Iya. Siapa namanya? Gaza. Yang kuat suaranya Kenapa berdua. Indonesia disebut negara kepulauan? Kenapa? Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Karena kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia merupakan negara dari seluruh negara yang memiliki 17.000 pulau.
Ibu tanya lagi sama kalian. Ada berapa pulau terbesar yang ada di Indonesia? Saya Bu. Ya, siapa namanya? Kasih Bu. Ada 5 Bu. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Oke, tepuk tangannya semuanya. Berarti sudah paham ya tentang luas Indonesia secara astronomis dan juga geografis. Oke, lanjut kita membahas tentang implikasi letak Indonesia secara ekonomi, sosial budaya, dan juga geologisnya. Kalau secara aspek ekonomi, Indonesia sebagai jalur perdagangan di antara bangsa-bangsa seperti bangsa Eropa dan juga bangsa-bangsa lainnya seperti Cina, Arab, Korea, dan juga lain-lainnya. Jadi dari segi aspek ekonominya itu sebagai jalur perdagangan. Apa Dewa? Sebagai apa aspek ekonominya? Sebagai jalur? Jalur apa nah? Oke, kalau dari aspek sosial dan juga budayanya, dari perdagangan itulah masuknya negara-negara lain. Makanya kita banyak kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Ada banyak kan kebudayaan Indonesia. Jadi agama pun masuk ke Indonesia. Ada agama berapa di Indonesia? Ada berapa agama di Indonesia? Apa aja? Sebutkan yang kuat. Tunjuk tangannya nah. Tunjuk tangan aja, nanti ibu bantu. Bu, berapa? Islam, terus Katolik, terus Buddha, Lagi? Lagi ada yang tahu? Protes? Oke. Paham ya? Sampai sini paham? Lanjut kita bahas tentang geologisnya. Kalau geologis itu merupakan salah satu cara menentukan suatu wilayah berdasarkan penyusunan lempengannya. Jadi secara geologisnya Indonesia itu berada dua pegunungan muda. Ada yang tahu pegunungan? Tidak tahu? Dua pegunungan muda itu sirkum Mediterranean sama sirkum Pasifik. Oke. Jadi dampak negatif dari geologisnya itu Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Secara positifnya, dari segi positifnya itu tanahnya yang subur. Makanya kita banyak kan penanaman tanaman kan yang subur, yang banyak lah. Oke, paham sampai sini materi? Ada yang tanya lagi? Tidak ada? Oke, kita bermain game ya. Gamenya itu dengan metode scramble. Jadi kalau scramble itu kalian menyusun, metodenya scramble, medianya tuh puzzle. Jadi kalian menyusun potongan-potongan gambar yang potongan-potongan gambar dijadikan satu menjadi yang utuh. Ya. Ibu bagi kelompok aja ya. 3 kelompok itu bagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Perwakilan kelompoknya bisa ke depan, Nak. Ambil ini, Nak. Ini kelompok 1 nanti disusun di sininya ya. Nah, kembali Nak. Oke, sudah dapat semua
belakang potongan-potongan itu. Dengarkan dulu saya. Ya, nanti kalian presentasikan ke depan. Semua kelompok maju. Terus dibacakan lah ya apa yang kalian dapat tentang informasi yang ada di gambar itu ya kan. Dan tahu kan cara buka ininya? Double sheet-nya? Jangan gambar punya ya. Hasil kerja kalian ditunjukkan. Suaranya jangan ketawa-ketawa. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Kalian mendapat gambar apa? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ini merupakan gambar tentang Indonesia. Mana gambarnya? Indonesia terletak dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Komponen yang ada di peta tersebut: arah mata angin, insert peta yang tercantum pada peta utama, misalnya Malaysia, Australia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Oke, tunjuk dulu mana komponen pada peta yang kamu sebutkan. Arah mata anginnya yang mana? Tunjukkan. Ke depan. Lalu apa tadi? Insert. Gambar. Insert peta yang tercantum pada peta utama. Ya. Apa itu? Nah, yang kuat. Australia, Filipina, Thailand, Malaysia. Oke, lanjut. Ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua. Letaknya yang strategis, Indonesia sebagai jalur perdagangan dengan negara-negara Eropa dan bangsa-bangsa lain seperti China, Jepang, Korea, Arab, dan lainnya. Indonesia, dari jalur perdagangan tersebut, Indonesia telah memungkinkan interaksi dengan berbagai budaya dan juga agama dan kepercayaan yang masuk, serta masuknya bahasa nasional yang masuk ke Indonesia dari jalur perdagangan ini seperti bahasa Melayu, dan Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Oke, tepuk tangan. Silakan Bu. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Semuanya.
dampak positif dari letak Indonesia. Secara geologis Indonesia memiliki tanah yang subur. Kalau dampak negatifnya, Indonesia banyak gunung berapi. Oke, silakan dulu tepuk tangannya. Oke, anak-anak ibu, belajar kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan? Ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Bu, iya, siapa namanya? Binita. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang letak dan luas Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis dan astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 lintang barat, dan di antara 95 derajat bujur